Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastra. Seperti biasa, saya masih pada kesempatan ini saya masih akan menceritakan, menjelaskan pengalaman saya di dalam mengobati orang sakit. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengalaman saya mengobati orang yang terkena kanker payudara. Nah, kanker payudara ini karakternya, saudara, mirip seperti tiroid. Jadi kalau dia dipotong atau dia dioperasi, maka dia akan tumbuh lagi di tempat-tempat lainnya. Mirip banget seperti tiroid. Nah, karena ini rawan untuk tumbuh lagi di tempat-tempat lain, maka biasanya kalau saya lihat dokter itu melakukan kemo. Nah, itulah kalau yang dilakukan oleh medis. Tetapi saya beda, saudara. Kalau saya mengobati kanker payudara itu, yaitu yang pertama, karena saya lihat di dalam badan orang yang kena kanker payudara ini, di dalam badannya itu ada cairan-cairan, kelenjar-kelenjar yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi di luar normal, sudah. Nah, karena saya lihat demikian, makanya ketika saya mengobati orang yang terkena penyakit kanker payudara ini, maka tindakan saya yang pertama adalah saya akan berusaha mengembalikan fungsi-fungsi dari organ dalam si pengidap penyakit kanker payudara ini. Jadi organ dalamnya pertama dibaguskan, saudara. Nah, setelah organ dalamnya bagus, darahnya bagus, semuanya bagus, getah atau cairan empedunya bagus, insulinnya yang keluar dari pankreas bagus, sudah semua memenuhi syarat. Nah, itu barulah pengobatan itu efektif untuk pengobatan kanker yang ada di payudara. Nah, permasalahannya karena payudara itu seperti kantong itu, saudara, dan tidak ada lubang yang cukup untuk keluarnya penyakit, terutama gumpalan-gumpalan darah yang mengeras itu tidak bisa keluar dari payudara ini, sehingga untuk mengobati penyakit kanker payudara ini butuh waktu yang lebih lama. Biasanya ketika saya melakukan terapi, baru pertama saja saya melakukan terapi, si pengidap penyakit kanker payudara ini sudah merasa nyaman. Jadi tidak, itu katanya kan ngilu sakitnya, saudara. Nah, sudah tidak sakit. Pertama udah langsung tidak sakit. Nah, untuk selanjutnya tetap saya lakukan pengobatan sampai biasanya sekitar 20 kali. Kenapa lama? Karena untuk menghancurkan gumpalan darah yang ada di payudara yang sudah mengeras seperti batu, saudara. Itu mengeras seperti batu atau persisnya seperti bola bekel gitu, keras, saudara. Jadi untuk menghancurkan itu emang lama. Tapi untuk virusnya itu paling 1-3 kali penanganan itu sudah habis. Makanya si penderita tidak akan merasa sakit lagi, dia nyaman. Nah, ini yang lama ini adalah untuk supaya cangkangnya ini, tempatnya dia berkembang biak ini, virus berkembang biak kan di cangkangnya ini, itu harus bersih. Kalau nggak bersih, kemungkinan akan ada lagi. Nah, demikian, saudara-saudara. Jadi ini cukup paling rumit ini untuk payudara, nggak ada tempat keluar. Tapi beda dengan yang kanker rahim.
Begitu kanker rahimnya saya lakukan terapi pertama atau kedua, paling lama atau ketiga, itu sudah keluar darah, gumpalan-gumpalan darah kotor dan lain sebagainya seperti hari-hari itu saudara, itu sudah keluar. Tapi kalau yang di payudara nggak keluar-keluar, nggak bisa. Nah akhirnya keluarnya merupakan tidak kelihatan mata, hancur sedikit, hancur, mengecil sampai habis. Jadi butuh waktu lama saudara. Nah bagaimana cara saya menangani kanker payudara ini? Langkahnya apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan pijatan di kaki penderita ini. Jadi kakinya kanan kirinya itu saya pijat. Nah setelah lakukan pemijatan, pijat semua kakinya udah bagus, barulah saya balurkan di payudaranya yang kena kanker itu. Saya balurkan namanya ramuan yang saya ambil dari ilmu pengetahuan kuno pengobatan Bali, namanya Taru Premano. Nah Taru Premano ini ya yang lumayan harganya saudara mahal, karena ini tidak banyak yang menjualnya, hanya tempat-tempat tertentu dijualnya ini. Agak langka, agak mahal. Makanya kalau penanganan kanker payudara ini lumayan mahal. Demikian. Tapi kan yang penting sembuh. Yang penting sembuh kan, daripada masih muda meninggalkan anak, meninggalkan suami. Memang ini berat. Berat saudara, memang berat. Karena biayanya cukup mahal. Nah, demikian, mahal memang. Berapa biayanya? Kalau orang yang datang ke rumah saya untuk melakukan terapi payudara ini, itu sekali datang biayanya sebenarnya tidak mahal saudara, cuma 5 juta rupiah. Itu sudah termasuk ramuan yang harus diminum dan juga termasuk ramuan yang dibalurkan di payudaranya. Kalau untuk diminum tidak, itu bukan penyakit kanker saudara, tidak bisa menyembuhkan kanker. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Taru Premano dari luar, dari kulit. Kalau dari dalam itu tidak boleh itu. Untuk virus, mematikan virus itu tidak boleh diminumkan langsung ke dalam badan. Itu bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu harus melalui kulit. Makanya lumayan saudara, menghabiskannya lumayan, boros, sehingga mahal. Dan ini setiap kali terapi itu 5 juta. Syukur-syukur belum sampai 20 kali, baru 10 kali atau 12 kali sudah sembuh. Nanti kan yang menyatakan sembuh itu dokter. Cangkangnya tidak ada, hilang. Kalau virusnya mah tidak lama sudah, paling 2-3 kali itu virus sudah tidak ada, sudah bersih. Demikian saudara-saudara, supaya dipahami. Jadi ini bisa disembuhkan, jangan takut, jangan operasi. Dan kalau sudah ketahuan ini ada benjolan di payudara, kalau ingin ke tempat saya, sebaiknya jangan dibiopsi. Saya memiliki tetangga satu perumahan sama saya, istrinya itu dibiopsi kanker payudara. Tapi setelah dibiopsi malah ganas, hanya bertahan seminggu sudah. Itu tetangga saya, hanya bertahan seminggu. Jadi saya sarankan kalau ingin berobat ke saya jangan dibiopsi, karena kalau dibiopsi nanti itu kan luka. Saya membalurnya di payudara itu kalau luka kan ngeri saya. Ya, jangan begitu ketahuan ada benjolan di payudara, umpamanya sudah dinyatakan stadium 4 atau sudah lebih, sudah mau pecah, datang saja langsung ke tempat saya, nggak usah takut. Nanti begitu selesai saya terapi pertama, kalian rasanya nikmat, nyaman, tidak sakit lagi. Itu ya, cuma biaya harus disiapkan. Kalau andai kata itu bisa sembuh 20 kali,
maka disiapkan 5 juta kali 20, berarti 100 juta habis, saudara. Tapi kan nyawa itu nggak apa-apa, duit itu bisa dicari, saudara. Jadi itu biaya untuk ini kanker payudara. Kalau kalian ingin ke saya bisa dihubungi, telepon saya ada, tapi sebelum telepon saya WA dulu ya, bisa saya baca, karena ngeri sekarang ini. Saya mungkin karena saya jadul di bidang teknologi, saya sudah umur 70, begitu ada telepon masuk, saya kotak-katik, duit saya di rekening habis. Untungnya duitnya baru pakai bayar-bayaran, hanya sisa 24 juta lebih. Ya, kalau duitnya itu masih semuanya kan saya bisa pucat, saya bisa itu nyari duit bertahun-tahun habis. Ya, jadi jangan langsung telepon, tapi WA dulu. Demikian. Nah, WA saya supaya bisa dicatat ini 0858 8087 1380. Sekali lagi 0858 8087 1380. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi tidak ada lagi orang menderita sampai kehilangan nyawa gara-gara kanker payudara. Ya, saya bisa membantu menyembuhkannya, minimal virusnya mati. Kalau untuk minimal virusnya mati ya 3 kali 4 kali dah nggak ada lagi, nggak akan. Tetapi kalau yang saya khawatirkan sekian tahun ke depan itu kan ada cangkangnya. Kalau cangkangnya masih ada, itu bisa ada virus baru datang. Nah, sebaiknya sampai cangkangnya itu habis. Apakah 15 kali, apa 8 kali, apa 10 kali, sebaiknya dituntaskan. Demikian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Untuk itu saya akhiri. Selamat malam, semoga semuanya sehat dan ekonomi negeri kita ini segera tumbuh kembali, segera bagus. Orang-orang yang tadi turun penghasilannya semoga naik lagi. Semoga kita berbangsa tidak seperti pepatah yang mengatakan tikus mati di lubung padi. Kita kalau sampai mati, sampai sedih, sampai menderita, sampai miskin, saudara, kita seperti tikus yang hidup di lubung padi. Kekayaan bangsa kita luar biasa banyaknya, tetapi nggak bisa kita makan, nggak bisa kita nikmati. Ya, itu harusnya bisa kita nikmati. Ya. Ini harusnya bisa kita nikmati. Banyak undang-undang kita. Undang-undang Dasar 45 itu banyak yang menyengsarakan rakyat. Tapi orang tidak sadar. Tapi kalau saya ke situ-situ nanti menjadi rumit, biarlah. Yang penting setiap orang yang ada di Indonesia ini harus berjuang sendiri. Kalian kalau tidak berjuang sendiri, siapa yang membantu kalian berjuang? Saya juga sama berjuang sendiri. Bisa hidup enak itu karena berusaha. Kalau tidak berusaha, pasti kita hancur. Jangan menunggu bantuan. Kalau kita menunggu bantuan ya itu. Padahal kita punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya segalanya, kita tidak usah menunggu bantuan. Saya tidak pernah menunggu bantuan. Sampai saat ini, usaha apa yang saya nikmati itu semua adalah usaha saya. Demikian saudara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.